Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, dalam hal ini mintalah kepada Allah, astajib lakum, aku kabulkan. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'd. Pertama, hormat saya kepada pimpinan pengajian kita yang baru memberikan kata sambutan, Pak Haji Ibrahim. Kalau saya tidak salah, Pak, mohon maaf karena ini baru kenalan pertama ini. Kemudian Bu Mala yang Masya Allah membantu saya untuk mengenalkan kepada jamaah pengajian ini. Dengan beliau saya sudah selalu, walaupun beliau cukup sabar itu kalau nelpon, lebih sering saya jarang menjawab, karena saya lebih mudah menjawab SMS ketimbang telepon. Walaupun jawab SMS juga agak lambat, tapi insya Allah selalunya dijawab. Saya datang bersama istri saya dan 1 dari 9 orang anak saya. Istri saya duduk di belakang. Jadi saya punya 9 orang anak, yang 7 orangnya laki-laki, 2 orang yang perempuan, dan yang ikut itu nomor 8-nya. Nah, di nomor 9-nya malah tinggal di rumah, karena tadi Pigi masih sedang tidur. Dan sepagi ini Alhamdulillah Allah sudah kasih kesempatan kepada saya untuk bisa memberikan ceramah. Ini kali ketiga. Jadi tadi saya kuliah subuh, kemudian mengisi pengajian pagi jam 9, dari jam 8 menuju jam 9. Lepas itu saya langsung kemari, dan saya dikabari tadi via SMS oleh Bu Mala, paling lama kita di sini jam 12. Biasanya sudah selesai, atau 1 jam sebelum zuhur sudah selesai. Apa yang ingin saya sampaikan, ini tidak kajian yang ribet ini. Kalau mau kita kasih judul juga saya agak sulit ini, karena saya sedang ingin bicara tauhid, tapi bicara tentang kekuatan doa. Pertama, saya perlu sampaikan bahwa Nabi pernah mengatakan doa mukhul ibadah. Doa itu inti ibadah. Ada kesalahan kita ketika kita mengira jangan terlalu banyak berdoa. Jangan terlalu banyak berdoa. Karena apa hebatnya kau sehingga kau minta terlalu banyak sama Allah? Apa kau pikir Allah akan mengabulkan doamu? Sering sekali yang menghambat kita minta kepada Allah adalah prasangka itu. Saya perlu sampaikan, itu membantah hadis ini, karena Nabi bilang ad-du'a'u mukhul ibadah. Bahkan doa itu inti dari ibadah. Kalaupun pekerjaan kita seharian berdoa saja, itu juga tidak salah. Tapi ada doa yang proses mengabulkannya itu nggak bisa dengan simsalabim. Doa minta kaya, doanya dari pagi sampai sore. Bagaimana dia bisa kaya? Ya. Jadi ada doa, jadi kelas-kelas doa ini nanti ada doa yang memang karena kita nggak tahu lagi bagaimana caranya, maka kita minta sama dia dan dia pun ngasih sama kita. Kalau ditanya bagaimana kau bisa dapatkan ini, nggak tahu. Saya minta sama Allah supaya saya ini bisa membawa semua orang-orang yang saya cintai ke tanah suci. Misalnya, saya alhamdulillah hajinya sekali, dan memang saya belum, kalau ditanya apakah saya berniat untuk berangkat haji lagi, belum. Saya jujur bilang belum. Ustaz, menentukan meminum. Ya, makasih. Terus kalau ditanya apakah saya mau umroh setiap bulan, enggak. Saya mau kalau bisa umroh paling sering setahun itu paling banyak 2 kali aja. Terus doa saya di sana apa? Doa saya pingin bawa orang tua saya pingin bawa anak-anak saya pingin bawa istri saya untuk pergi ibadah di sana. Bagaimana cara Allah ngabulkannya?
saya melihat satu demi satu mulai dikabulkan Allah. Rupanya nggak pakai duit saya. Ya, emak saya pergi pakai duit dia, tapi perginya sama saya, ikut rombongan saya. Ini insya Allah, mohon maaf, ini contoh, ini bukan saya sedang cerita macam-macam, enggak. Insya Allah akhir bulan ini saya berangkat untuk membawa orang tua dua-dua. Terus ada lagi orang tua dari adik ipar saya. Adik ipar saya itu kan salah satu anggota DPD RI. Nah, beliau itu berangkat setelah menang. Beliau nazar nanti kalau dia menang, dia akan berangkatkan orang tuanya sama mertuanya. Mertuanya orang tua saya. Nah, yang bawa siapa? Kebetulan ada rombongan jamaah umroh yang saya dimintakan bawa akhir bulan ini. Ya udah saya. Pertanyaannya, bukankah itu cara Allah mengabulkan doa saya? Terus istri saya kemarin ikut sama saya. Duit mana? Duit menang. Ngumpul tarian. Kalau bahasa kampungnya lah kan main tarian ibu-ibu. Terus saya bisa membawa dia. Kenapa? Karena saya bawa rombongan. Saya yakin, saya hakul yakin, satu hari kelak saya akan bawa anak-anak saya. Sampai saya berpikir akan ada hari di mana saya, istri saya, anak-anak saya akan berangkat sama ke sana. Gimana caranya? Ngapain saya stres mikirin caranya? Biar Allah yang mengatur caranya, saya menjalankan pekerjaan saya. Bisa paham? Oke. Ada ibu sudah berangkat? Belum? Udah pernah nengok Ka'bah langsung? Belum? Mau? Oke, yang di depan berapa? Coba tunjuk tangan yang belum pernah pergi ke tanah suci. Banyak, alhamdulillah. Ini peluangnya besar. Saya mau kasih tahu caranya. Oke, baik. Mana tadi? Coba tunjuk tangan sekali lagi. Saya tanya sama ibu dulu. Ibu rencana mau berangkat? Ada niat? Kapan ibu rencana berangkat? Tahun kapan? Jangan pakai belum tahu. Kalau minta sama Allah harus jelas adresnya. Tuhan, kalau bisa sebelum mati aku berangkat. Tuh, kan jelas kan? Tahun kapan, bulan kapan, tidak ada masalah. Oke? Nah, Tuhan, kalau bisa sebelum 2016 ini aku sudah bisa berangkat dan melihat Ka'bah, sujud di depan Ka'bahmu, dan paling lama 2016. Gimana caranya? Umroh pun gak apa-apa lah ya Allah. Terus udah nabung? Belum. Jadi kenapa? Yang pertama sekali, ini yang perlu saya ingatkan ini, Bapak, haji itu rukun Islam. Man istata'a ilaihi sabila, itu rukun Islam. Maka sebagai bahagian dari rukun Islam, minimal jangan putuskan niatmu. Pak Ustadz, saya gimana berniat, orang duit saja nggak punya. Siapa bilang syarat naik haji harus pakai duit? Saya alhamdulillah, Allah izin. Pertama saya berangkat haji, saya ceramah ke Padang. Orang dengar, ada pimpinan perusahaannya dengar, terus bilang, Ustadz, saya ada hajat mau menghajikan Ustadz. Nggak pakai duit saya. Terus pergi umroh saya pertama. Waktu itu ada orang mau pergi umroh, Ustadz saya mau umroh, tapi saya mau Ustadz harus sama saya ikut. Nggak pakai duit. Terus ketiga, Ustadz ada jemaah mau berangkat, cuma nggak ada yang bimbing. Ustadz bisa nggak bimbing? Nggak pakai duit. Cuma saya mau bilang, jangan, mohon maaf, jangan salah sangka dulu dengar cerita saya. Ini nasihatnya sok kali. Bukan, saya sedang mau bicara kekuatan doa itu. Ya. Artinya apa? Bagaimana Allah mau panggil kita kalau ibu aja nggak pede? Ibu yakin bisa berangkat? Berat kayaknya Ustaz. Udah selesailah. Ana inda zanni abdi bi. Aku tergantung kalian. Kalau memang kalian nggak yakin ya sudah, nggak usah lah. Siapa yang yakin masuk surga kalau nanti di akhirat? Tengok, banyak hal yang belum yakin ini. Padahal rajin ngaji tapi nggak yakin. Yakin kan 7 tangan saya suruh. Ayo siapa yang yakin masuk surga? Ya. Masalahnya ketika kenapa al-imanu al-yaqinu imanu kulluh.
Yakin itu adalah iman yang total, kata Nabi. Maka ketika ad-du'a'u mukhul ibadah, doa itu adalah intinya ibadah, maka yang harus kita bangun dalam doa yakin. Nabi larang kita berdoa, ya Allah, tolonglah berangkatkan aku haji kalau kau mau. Kalau enggak juga ya enggak apa-apa lah ya Allah. Ya udah, itu enggak akan dikabulkan Allah doa kayak gitu. Maka setiap kita berdoa, minta dengan yakin. Malangnya, terus terang, setiap habis sholat, setiap habis pengajian, setiap ada acara yang ditutup dengan doa, sepertinya kita tidak sedang berdoa. Yang kita lakukan hanya merutinkan zikir kebiasaan kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ibu kan modelnya begitu kan? Kama rabbayana shaghira walil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal. Bagaimana dia bisa disebut berdoa ketika dia tidak menunjukkan kesungguhannya dalam berdoa? Bagaimana dibilang berdoa ketika dia tidak menunjukkan keyakinannya? Makanya doa itu harus relevan. Yang namanya doa, apa itu doa? Yang ketika tangan kita tertada dan kita minta sama dia. Ada berapa banyak orang berdoa ketika selesai kita tanya, minta apa tadi sama Allah? Tidak tahu. Begitu panjangnya tidak tahu. Ya, karena saya memang diajarkan untuk menghafalkan itu dan membacanya setiap habis sholat saya. Tapi apa yang kau minta, nggak tahu. Saya mau kasih tahu bagaimana cara minta yang sebenarnya. Dokter keluar dari ruang operasi. Mana orang tuanya? Saya, Pak Dokter. Ayo ikut saya ke ruangan saya. Dokter kemudian membuka rekam jejak kesehatan dia. Ditengok. Ibu, Bapak, operasi sudah kami lakukan. Tapi kami sudah berusaha maksimal. Cuma keadaan pasien, kondisinya, kami mohon maaf untuk menyampaikan, lebih buruk dari sebelum beliau datang. Coba kira-kira bagaimana perasaan kita mendengar ketika anak kita yang sedang dioperasi tadi, laporan dokternya seperti itu. Pak Dokter, jadi apa yang harus kami lakukan? Apa tidak ada upaya, Pak Dokter? Kita sudah berupaya. Kita tunggu saja karena situasi kritis belum lewat. Buatlah apa saja yang bisa dibuat, Pak Dokter. Saya sudah membuat apa yang bisa saya buat. Maka saya panggil kemari, Ibu, Bapak, saya panggil supaya kita sama-sama membuat apa yang kita tidak bisa buat, tapi Allah bisa buat. Maksudnya dok, berdoa Ibu. Ini saatnya berdoa. Yuk, saya nggak usah ngajari, ibu saja merasakannya. Ketika dokter bilang begitu, ibu pun keluar dengan cucur air mata, kemudian ambil wudhu, pergi ke musola rumah sakit, kemudian ibu sholat. Apakah sholat ibu sambil senyum? Sholat itu sambil dengan titisan air mata. Terus ketika ibu angkat tangan, apa yang terjadi? Ibu merendah suara itu. Bahkan kadang-kadang tidak terbahasakan dalam lisan. Kemudian muncullah ucapan-ucapan, Tuhan, aku belum siap kalau dia kau panggil hari ini. Aku tidak tahu karena dokter bilang mereka sudah berusaha tapi mereka tidak sanggup. Kaulah penyembuh Tuhan, aku minta sama. Coba rasakan doa yang waktu itu dengan doa yang Bapak Ibu baca setiap habis sholat. Apakah Bapak berdoa habis sholat? Kayaknya enggak ya. Ini saya mau ambil contoh saja. Kapan Allah mendengarkan doa kita? Ada sebuah riwayat saya baca. Ketahuilah bahwa ketika kau menadahkan tanganmu, bergetar tubuhmu, ada perasaan yang kalau bahasa kita merinding, kemudian bergetar suaramu, menitis air matamu, itu tanda Allah sedang mendengarkan doamu. Tanda Allah tengah tawajuh sama kita, mendekat. Pernah ibu bilang, ya Tuhan,
Kalau dari keadaan ekonomi aku bukan orang kaya. Kalau ngumpul duit kayaknya aku nggak bisa. Tapi aku rindu sekali agar aku bisa sujud di depan Ka'bahmu 1 kali saja Tuhan. Pernah nggak? Aku nggak tahu caranya. Karena kalau kau tanya, suruhlah suamimu kerja, aku sudah tidak punya suami lagi. Kalau kau bilang bahwa minta pada anakmu mengumpulkan uang, ya Tuhan, mereka saja pun masih bergantung kepadaku. Dan hari ini aku meminta kepadamu karena kaulah pemilik rumah itu, dan aku ingin ke rumah itu. Coba. Ketika itu makanya apa syarat doa yang paling utama? Dia harus datang min dakhilil qalbi, dari hati. Jangan dari sini, tapi dari hati. Ketika dia min dakhilil qalbi, ketika saya bilang Tuhan, kalau amal itu yang ilahi lasta lil firdausi ahla. Kalau ditanya kepada kemampuan atau kebiasaanku, tidaklah layak aku ini masuk surga. Enggak usah semuanya, tanganku saja sudah layak aku masuk neraka, karena banyak amal dosa aku lakukan dari tanganku. Tapi aku enggak sanggup masuk neraka Tuhan. Pernah enggak kita seperti curhat kepada Allah? Makanya uduni, minta samaku. Siapaku di situ? Allah. Kalau aku minta kaya, Allah itu maha kaya, kaya kali. Tahu ibu kayanya Allah? Tadi pagi ibu sholat fajar, itu harganya jauh lebih mahal dari kekayaan orang kaya di muka bumi. Yang kayanya luar biasa, dikumpulin semua, dijadikan satu, ditambah dengan semua kekayaan lain yang belum dipilikin orang, itu masih lebih mahal harga 2 rakaat sholat fajar kita ini. Tiap hari Allah kasih. Coba, tiap hari Allah kaya kan. Jangan takut Allah cuma minta kaya, Allah kaya. Cuma persoalannya, yakin gak kita sama Allah bahwa Dia sanggup memberikan apa yang kita mau? Sering kita gak yakin. Kalau anak kita tamat sekolah mau masuk PNS, kita lebih yakin dengan duit yang kita siapkan untuk nyogok itu pegawai ketimbang kepada Allah minta, Tuhan, Kau tahu, aku tahu Kau bisa melakukan yang terbaik. Kalau ternyata ini tidak baik untuk anakku, dunia dan akhiratnya, tolong jangan kasih sama dia untuk lulus di sini. Tapi kalau ini baik untuk dunia dan akhiratnya, aku tidak punya uang untuk menyogok itu. Tapi aku minta kepadamu, bantu anakku bisa masuk. Terus enggak masuk, lantas kita tuduh Allah? Enggak, mungkin Allah tengah mempersiapkan sesuatu yang lain sama kita, sama anak kita. Maka pertama syarat minta sama Allah, saya tadi sudah bilang, yakin. Kedua, dia harus datang dari hati. Ketiga, jangan pernah putus asa sama dia. Keempat, kalau dia memang datang dari bahwa kita harus berikhtiar dulu. Saya cerita balik tentang orang tua yang punya anak. Satu orang tua kaya, satu orang tua miskin. Orang tua miskin ini saking miskinnya, duit pun tidak punya, anaknya sakit. Si kaya ini anaknya sakit, duit. Begitu anaknya sakit, dia bisa obatkan anaknya di dokter paling canggih, rumah sakit paling hebat, dia punya duit. Si orang miskin tadi ke puskesmas pun tidak berani karena tidak ada duit. Ketika begitu dia lihat badan anaknya memanas, dia pun bingung apa yang mau dia lakukan. Dia cuma ambil air dan kemudian dia berdoa kepada Allah dan menaruhkan air itu di kening anak itu dan meminumkannya dengan mengatakan, ya Tuhan, aku tidak tahu. Aku cuma tahu Kau suruh aku berbuat semampuku, sementara penyembuh itu Kau. Kan itu jaminan dari Allah. Mau berobat kemanapun, bukan dokter yang sembuhkan, karena Allah bilang bahwa Dia yang menyembuhkan penyakit. Jadi Bapak jangan merasa hebat kalau pakai batu aki yang aneh-aneh batu aki. Ya, bukan itu yang membuat kita enak dan pede berjalan, tidak. Allah yang menyembuhkan penyakit, Allah yang membuat kemuliaan dan ketinggian kepada kita, tidak yang lain. Nah, ibu yang kaya tadi, itu tadi semua upaya sudah dilakukan dokter, tapi kemudian dokter mengucapkan kalimat yang dia bilang tadi. Apalah yang harus kami lakukan? Doa. Lihat, orang kaya
setelah dia berusaha di puncak ketidakberdayaannya, karena ketemu mau kayanya luar biasa, pasti dia tidak berdaya. Ada saat dia tidak berdaya, ada saat dia tidak mampu, ada saat dia tidak pasti. Saat itu dia butuh Tuhan. Padahal dia sudah keluarkan duit miliaran, tapi puncaknya berdoa. Si miskin dia tidak mengeluarkan uang 1 rupiah, tapi dia berdoa. Mana doa yang didengarkan? Dua-dua didengarkan. Tapi si kaya akan didengar Allah setelah dia mengeluarkan upayanya. Si miskin juga dengan mengeluarkan upayanya, tapi Allah tidak suruh harus pakai duit. Makanya ibu jangan takut tidak bisa berangkat umroh atau haji. Dan jangan melakukan cara-cara yang tidak benar. Gimana loh Ustaz? Awak daftar tahun ini, tahu-tahu ternyata kuotanya saya baru bisa berangkat tahun 2057. Sementara umur awak sudah 67. Apa mungkin awak hidup sampai 57? Nah, saya dengar ada cara katanya bisa berangkat kalau kita atur caranya. Kita bayar 14 atau 12 juta aja udah bisa berangkat hari ini. Saya bilang berangkatlah. Maka saya nggak usah dulu Allah. Artinya saya sudah bisa memastikan ibu tidak mungkin mabrur hajinya. Kenapa? Sudah berangkat dengan cara yang Allah tidak suka. Ketika kita bilang labbaik, Allah mengatakan la labbaik, la sa'daik. Tidak ada kebaikan, tidak ada sambutan, tidak ada keberuntungan. Kenapa? Allah tidak suka kita mendekatinya dengan cara di mana kita melakukan sesuatu yang dia murkai. Allah tidak suka. Baik, saya mau ambil satu cerita menarik tentang 3 orang yang pernah terjebak dalam gua. Kita pasti ingat cerita ini. Yang mereka musafir, kata Nabi. Kemudian mereka singgah di satu gua malam, menginap. Tapi kemudian ternyata apa yang terjadi? Mereka tidak bisa keluar karena pintu gua tertutup reruntuhan batu. Mereka berupaya dorong, tidak bisa. Sampai akhirnya mereka saling tengok, kayaknya kita bakal mati di sini. Terus apa yang mereka lakukan? Begini aja. Masing-masing kita silahkan bicarakan apa hal terbaik yang pernah kita lakukan dan mintalah agar Allah membantu kita keluar dari gua ini. Maka orang pertama berdoa, ya Tuhan, aku ini majikan. Aku punya banyak kambing dengan gembala-gembalanya. Satu hari satu orang yang kerja sama aku itu, dia pergi tanpa sepengetahuanku, sementara gajinya belum diambil. Terus setelah berapa lama aku bingung karena gaji itu masih kupegang. Terakhir kubelikanlah kambing dan berkembang biaklah kambing itu dengan ratusan ekor. Sampai akhirnya dia datang lagi dan meminta gajinya. Dan aku bilang bahwa gajimu sudah kubelikan kambing dan lihatlah kambing dari sana ke sana. Itulah kambingmu semua, lengkap dengan gembalanya. Karena aku belikan budak itu dari keuntungan kambing itu. Apa katanya? Bapak jangan ngejek saya lah. Enggak, saya tidak mengejek, saya serius. Itu milikmu. Jadi betul itu memang hartaku. Ya, itu hartamu. Karena aku bukan pemiliknya. Itu kubeli dari gajimu. Akhirnya dia membawa kambing lengkap dengan gembalanya tanpa say thank you, enggak bilang terima kasih. Jangankan membayar, bilang terima kasih pun enggak. Dan aku tidak sakit hati. Nah ini penting. Akhirnya dia bilang, ya Tuhan, kalaulah apa yang kubuat itu kau ridho, bantulah kami keluar dari lubang gua ini. Akhirnya mereka mencoba lagi dan bergeser sedikit. Orang kedua datang, Tuhan, aku punya saudara sepupu, cantiknya luar biasa. Aku ini orang tidak benar dulu. Sampai kemudian aku pingin menzinahinya. Aku berupaya berbagai cara, dia tidak mau. Sampai satu hari dia datang kepadaku menangis dan mengatakan dia butuh uang untuk perobatan ibunya. Dan aku mengatakan dalam hatiku bahwa inilah kesempatan untuk menzinahinya. Aku bilang sama dia, aku kasih uang tapi kau harus mau kulayani. Apa dia bilang? Kau kasih saja duitmu, aku siap untuk kau layani setelah itu. Aku kasih duit, kemudian dia pergi mengurus ibunya, dan kemudian dia datang. Di mana kau akan mengerjakan pekerjaan ini? Aku sudah siapkan di kamar atas. Oke, mari kita ke kamar atas, kata si perempuan itu. Begitu sampai di kamar, tutuplah semua jendela dan pintu, karena aku malu jika ada orang lain yang tahu.
Aku tutup semua jendela dan pintu dan kukatakan kepadanya, bukan cuma jendela dan pintu, tapi semua orang di rumah ini sudah aku suruh pergi, supaya mereka tidak melihat apa yang kita lakukan. Baik. Nah sekarang sudah tidak ada orang yang melihat kita, sudah tidak ada. Jangan khawatir. Bagaimana dengan Allah? Begitu dia bilang bagaimana dengan Allah, patah seleraku untuk berzina. Dan aku katakan kepadanya, pulanglah kau. Aku sudah tidak tertarik lagi kepadamu dan halal. Pinjamanmu tidak usah kau bayar. Ya Tuhan, jika yang kubuat itu kau ridho, tolonglah bantu kami keluar dari sini. Akhirnya mereka berupaya dan ternyata sudah bisa lebih lagi. Orang ketiga begitu. Tuhan, aku punya orang tua dan aku ini pemilik kambing. Setiap pulang aku selalu membawa satu botol susu kambing dan tidak boleh ada yang minum kecuali orang tua aku di luar. Hari itu aku agak lambat. Setelah aku taruh di gelas, orang tua aku sudah tertidur. Aku tidak mau, walaupun anakku menangis meminta aku tidak kasih, aku tunggui di depan tidur ibuku itu. Sampai dia terbangun, aku tidak tidur dan tetap memegang gelas ini. Sehingga begitu dia terbangun, aku serahkan gelas ini supaya dia yang minum di luar. Kalaulah itu amal kau ridho Tuhan, bantulah kami keluar dari sini. Ini kalau bahasa akidahnya, kita minta sama Allah bertawassul dengan amal ikhlas yang kita buat namanya. Cuma masalahnya, ada berapa amal ikhlas yang kita buat? Ada berapa? Saya mau ajari sekarang sama Bapak Ibu, ayo kita buat. Pulang dari sini, nanti kalau jumpa pengemis, sudah, kalau bisa sendiri, Ibu jangan tahu Bapak, Bapak jangan tahu Ibu. Ambil duit dari dompet, keluarkan semua minimal 500.000. Kasih sama pengemis ini. Bilang sama dia, jangan kau cerita kepada siapapun. Udah? Oke? Tidak ada orang lain yang tahu. Baik, sekarang pulang ke rumah. Biasanya, siapa yang paling duluan tidak suka kita tetap ikhlas? Dari semua anggota tubuh kita ini. Ini lidah. Begitu suami ketemu istri, itu mau melompat aja cerita tadi. Tadi ada pengemis minta duit, saya kasih. Nah sekarang tahan itu. Artinya apa? Apa itu ikhlas? Ikhlas itu adalah rahasiaku dengan Allah. Makanya 1.000.000 kali seorang berteriak dia ikhlas, belum tentu itu. Kalau mau tahu orang banyak tidak ikhlas nanti waktu pemilu, Pilkades. Itu cerita. Maka curigailah orang yang mulutnya selalu mengatakan dia ikhlas, karena biasanya dia hanya mencoba menutupi ketidakikhlasannya itu. Ikhlas Bu, saya terus terang, saya jauh-jauh dari sana ini kemari sebenarnya karena rindunya sama ibu-ibu ini. Apa pula rindu kau sama aku? Kenal pun tidak kau sama aku. Ya saya semua lakukan ini karena Allah. Pak, saya ada sedikit keluhan Pak, saya kurang ini. Oh nanti saya bantu Bu, insya Allah saya punya rezeki. Itu bahagian dari sedekah yang memang biasa saya lakukan. Tapi ketika apa yang dia mau dari orang itu tidak seperti yang dia mau, disitulah guncang keikhlasan. Kenapa kita harus ikhlas? Supaya kita tidak terganggu di saat kita menghadapi sesuatu yang kita tidak suka dalam hidup ini. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kalau ibu sholat sama puasa, beda nggak niatnya? Tidak, niatnya sama. Fikih haji sama puasa sunat, beda nggak niatnya? Beda nggak? Loh, kok takut bilang nggak atau beda? Ya, beda nggak niat orang fikih haji sama puasa sunat? Tidak. Niat itu hanya boleh satu apapun yang ibu buat. Apa dia? Lillahi ta'ala. Yang beda amalnya. Yang satu haji, yang satu puasa. Haji harus lillahi ta'ala, puasa harus lillahi ta'ala. Jangan bedakan niat. Jangan tambah niat itu. Dan biarkan itu jadi rahasia kita sama Allah. Ibu kasih infak, berharap supaya orang itu kepada Allah, Allah kasih berkah. Ternyata yang dikasih infak kurang ajar. Tiap bulan awak kasih beras sama dia, tapi nyeritain aib awak juga kerjaan dia. Tak usah sakit hati.
Aku memang tidak minta setelah ku kasih dia puji-puji aku kok. Aku cuma minta Allah selamatkan aku dari apinya. Walaupun setelah ku kasih dia caci maki aku, ya itu urusan dia sama Allah. Ngapain aku sakit hati? Di rumah juga begitu. Terkadang ibu sudah capek masak, sudah luar biasa, bayangan suami puji masakan, tapi begitu dia makan, apanya yang kau masak ini? Kenapa asinnya luar biasa? Sakit hati ibu, tapi tenang. Kenapa? Karena tidak ibu lakukan itu kecuali berharap pahala dari Allah, bukan pujian dari suami. Itulah sebabnya Asia bersabar atas Fir'aun, karena dia tidak butuh pujian atau kebaikan suami. Ini harus kita pahami. Maka dalam doa jangan campur dia dengan yang lain. Anak ibu sakit, periksa rumah sakit, periksa darah, periksa kotoran, tidak ada yang sakit. Terus kata orang kena pelasik. Terus ibu pergi ke dukun supaya diobatin itu anak. Boleh nggak secara agama? Tidak. Tapi ada yang berangkat, katanya apa? Ini kan usaha, Ustaz. Saya bilang, maling kereta juga usaha. Pelacur itu juga sedang berusaha. Lantas boleh nggak? Karena agama bukan bicara bisa atau tidak bisa. Agama bicara boleh atau tidak. Makan daging babi tidak ada masalah. Tapi boleh nggak? Berzina, apa sebenarnya salahnya? Tapi boleh enggak? Apa yang dibuat oleh orang menikah sama dengan orang yang dibuat sebelum nikah. Kalau cuma urusan berhubungan intim, kenapa yang berzina tidak boleh? Kenapa yang nikah boleh? Di sini seorang mukmin dituntut kesabarannya. Jadi coba periksa sebelum kita meninggal, ada berapa amal yang kita lakukan sepenuhnya karena Allah. Saya bilang ada satu amal yang kita nggak usah belajar banyak kali. Ini membesarkan anak ini. Ini anak siapa? Anak ibu? Mana? Ibu? Iya. Ada ibu buat perhitungan pembukuan. Kemarin susunya nggak ada kan? Terus ada ibu ancam dia, nanti kalau udah besar kau udah kerja, kau pulangkan penghasilanmu 10% untuk emaknya. Kan nggak ada kan? Terus kalau kemudian dia jadi presiden, apa orang tuanya lantas bilang, istana aku yang tinggal karena aku orang tuamu? Tidak ada. Tidak sedikit orang tua ketika anaknya jadi orang besar bisa bangun istana, tapi dia tidak mau tinggal di rumah anaknya. Ketika ditanya kenapa ibu, bukankah ibu bisa dan senang dan bahagia bisa merasakan sukses anak? Aku sudah cukup senang ketika melihat dia bahagia. Apa itu ikhlas? Jawabannya sederhana. Ikhlas itu ketika ibu melihat anak itu sakit meriang, malam hari dia panas tinggi, ibu tidak bisa tidur, hilang kantuk ibu karena sakit anak itu. Ikhlas itu di saat memberi, kita tidak pernah peduli dengan diri kita, tapi lebih peduli dengan orang yang kita kasih itu. Ikhlas itu adalah ihsan kalau bicara tentang kepada orang lain. Ikhlas itu adalah rahasia kalau bicara tentang amal kepada Allah. Makanya dalam doa yang dianjurkan itu berdoanya, Nabi bilang tadarruan wa khufyatan. Jangan tinggikan suara kalian. Sekarang banyak orang aneh. Saya kemarin baru pulang umroh. Saya mulai ngelihat di waktu lintasan sa'i orang yang bukan berzikir, tapi berdendang dari Indonesia itu. Ya, misalnya kayak lagu Ya Rabbil Mustafa. Kok ada ini lagi sa'i? Itu nyanyi itu. Salatullah, salamullah. Itu zikir, salawat, apa nyanyi? Kalau saya ditanya, saya bilang itu nyanyian itu. Nyanyian salawat. Kalau yang namanya bersalawat itu datang dari hati karena aku cinta kepada Nabi. Ya Rasul, salamun alaih. Ya Tuhan, berikanlah salawat kepada Nabi. Bukan didendangkan. Dendang itu kemana? Kalau bapak berdendang walaupun dendangannya zikir, di mana? Sampaikah itu ke hati? Terbangunkah rasa cinta di sana? Belum tentu. Makanya Islam melarang betul tempat sholat ini dibangun di sana ada suara dendangan, suara lagu. Tidak dibenarkan itu. Maka ketika amal itu, makanya doa itu rahasia. Tuhan, aku coba nanti buka surat Maryam. Bapak sholat boleh buka surat Maryam.
ketika idnada rabbahu nidaan khafiyya. Zakaria itu pingin kali punya anak, Ibu. Sampai-sampai dia doanya itu nidaan khafiyya. Nidaan itu artinya dengan doa yang amat sangat lirihnya. Kalau mau kita terjemahkan bebas, sampai-sampai dia takut kedengaran orang ini permintaan. Kenapa? Karena kalau dengar telinga orang, orang senyum nanti. Ya Allah, aku minta kepadamu anak yang bisa menjadi generasi pewaris keturunanmu. Orang kalau dengar bilang apa? Zakaria, doamu itu betul, tapi nggak benar. Kenapa? Kalau kau mau pengen punya anak, kau cari istri lagi. Istrimu mandul, tidak mungkin bisa punya anak. Itu kata orang. Tapi berapa tahun? Bapak pelajari. Berapa tahun Zakaria alaihissalam meminta kepada Allah anak? Bukan 1-2 tahun. Puluhan tahun. Sampai memutih rambutnya. Sampai dari duduk susah tegak dia. Sampai istrinya pun sudah tua. Tapi dia tidak, aku tidak pernah putus minta kepada Allah. Karena aku yakin kau mengabulkan. Nanti Bapak Ibu baca itu di surat Maryam, dari mulai ayat 2 itu drama tentang doanya Nabi Zakaria. Sampai satu hari Allah mengatakan, ya Zakaria, inni nubashiruka bi ghulam. Wahai Zakaria, aku kasih kabar gembira bahwa kau bakal punya anak. Begitu dibilang bakal punya anak, dia terkejut. Ya Tuhan, bagaimana mungkin bisa punya anak sementara aku sudah tua dan istriku mandul? Apa kata Allah? Apa susahnya bagi Allah untuk memberi anak? Tapi kenapa lama kali? Kalau memang tidak susah, kenapa lama kali? Ibu pernah pelajari kisah Hajar alaihissalam? Ketika anaknya sudah menangis menjerit untuk minta minum, apa yang dilakukan Hajar? Meninggalkan anak itu dan pergi ke Bukit Sofa. Dari Bukit Sofa dia pergi ke Bukit Marwah. Terus berlari 7 kali. Nah, saya mau tanya sama Bapak, di mana Zam-Zam keluar? Apakah di lintasan ikhtiarnya Hajar? Apakah Zam-Zam keluar di lintasan ikhtiarnya Hajar? Apa yang saya maksud lintasan ikhtiar? Di mana dia lari mencari air itu? Tidak. Zam-Zam keluar di tempat lain. Siapa yang memberikan Zam-Zam itu? Adakah makhluk yang berikhtiar yang membuatnya? Lah, tidak. Siapa yang ngasih itu? Allah. Kenapa dikasihnya? Setelah melihat keseriusan, kesungguhan, ketulusan, dan tidak ada prasangka buruk pada hati Hajar untuk meminta air kepada Allah. Air dikasih dari tempat yang lain. Kenapa Allah biarkan Zakaria berpuluh-puluh tahun berdoa? Karena Allah mau melihat kesabarannya. Kita minta naik haji sekali tadi waktu subuh, habis itu malas. Bagaimana Allah akan berikan, kabulkan doa kita? Rabbana bu'as lana Rabbana bu'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayati. Ya Tuhan, utuslah dari negeri ini yang menjadi rasul bagi mereka, dari jenis mereka sendiri, dari kalangan mereka sendiri. Itu yang berdoa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di depan Ka'bah, diaminkan oleh anaknya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Tapi kapan baru bisa keluar yang diminta oleh Ibrahim? Sekitar 1500 tahun kemudian. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu siapa yang berdoa? Nabi Yunus. Di mana berdoanya? Dalam perut ikan. Apa kata Allah? Kalau dia tidak ucapkan itu terus menerus, tidak akan pernah dia keluar dari perut ikan itu. Tahu ibu berapa lama dia minta sama Allah? Tidak kurang 2 bulan. Kalimat yang keluar dari mulutnya cuma itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu siapa yang berdoa? Nabi Adam alaihissalam. Tahu berapa lama doa ini dibiarkan Allah? Adam dibiarkan untuk mengucapkan kalimat itu, baru kemudian Allah mengatakan kalimat fatalaqa Adam. Maka Allah pun memberikan keampunan.
Tahu berapa lama? Tidak kurang dari 200 tahun lamanya. Allah membiarkan Adam sujud menangis. Sementara kita berdosa. Sementara kita banyak ketidakbenaran. Di saat kita minta sama Allah, kita lebih fokus dengan apa yang kita mau. Kita tidak pernah seperti Adam menangis, meminta, ya Tuhan, jangan sampai dosa yang aku buat ini Kau jadikan sebagai sebab aku masuk dalam neraka-Mu, ya Allah. Jangan. Adakah kita serius minta sama Allah seperti seriusnya nenek moyang kita itu minta? Atau adakah kita bersabar minta sama Allah seperti sabarnya Zakaria minta sama Allah? Ya Allah. Ini 3 contoh kan. Satu minta ampun 200 tahun tidak putus. Satu pingin keluar dari kesulitan 2 bulan dibiarkan Allah dia berdoa itu. Satu pingin sesuatu berpuluh tahun tidak Allah kasih, tapi kemudian Allah kasih belakangan. Pertanyaannya, Allah kasih tidak? Dikasih. Tapi sering kali kita membuat ukuran terkabulnya doa sesuai dengan mau kita. Itu kesalahan kita. Allah tak palanya berdoa, yang penting berusahanya sekarang. Nah sekarang saya berdoa kepada Allah, ya Tuhan, aku tidak pilih Jokowi waktu jadi calon presiden. Atas namamu, karenamu, aku tidak pilih dia karena aku khawatir agamaku akan dirusaknya. Dan hari ini aku melihat tanda-tanda kerusakan itu. Aku cuma minta samamu, jadikan dia pemimpin yang lurus, pemimpin yang tidak merusak agamamu selama dia memimpin negeri ini. Boleh nggak saya berdoa begitu? Harus. Bukannya Tuhan habisi dia, menghancurkan. Enggak. Doa kita tidak boleh menyakitin orang. Tapi jadikan itu rahasia doa kita sama Allah. Minta sama Allah agar presiden kita itu menjadi satu presiden yang lebih baik agamanya dari yang lain. Mesti banyak waktu untuk dia. Tapi apa mesti doa saja? Ya tidak, kita tetap melakukan kegiatan ini. Majelis taklim kita ini harus kita bayangkan tidak cuma ini jamaahnya, dia harus bisa lebih besar. Kenapa? Dengan semakin banyaknya orang mengaji, peluang negeri ini akan lebih baik. Itu yang harus kita lakukan. Jadi sekarang kalaupun datang ibu mengaji kemari, ibu bukan sebagai anggota pengajian, tapi aktivis pengurus pengajian yang tidak terdaftar sebagai pengurus. Maksudnya apa? Aku setiap ngaji, aku ajak orang datang. Itulah yang aku kerjakan, itulah yang bisa aku buat. Makanya doa adalah bahagian dari tanda bahwa kita percaya sama dia. Makanya Allah mengatakan dalam sebuah hadis, aku malu ketika seorang hamba bilang dan minta sama aku untuk tidak mengabulkannya sebelum dia meletakkan tangannya. Aku malu itu. Tapi memahami mengabulkan, kadang-kadang seperti anak minta beli kereta, duitnya ibu simpan, keretanya nanti dulu, tengok dia. Ini kalau masih begini, nggak betul kita kasih kereta ini sama dia. Nantilah, tunggu, sabarlah dulu. Nanti kalau kondisi dia sudah, akhlaknya udah lebih baik, baru kita belikan. Duit sudah ada. Maka ibu jangan takut untuk terus minta surga, karena memang itu yang dijanjikan sama kita. Ibu jangan khawatir walau sejahat apapun bapak, jangan khawatir untuk minta surga sama Allah. Kenapa? Karena orang jahat itu dekat kali sama Allah. Apa maksudnya? Orang jahat dekat kali sama Allah. Kalau kita buka satu pintu yang bernama taubat, kita langsung ketemu dia. Sementara orang baik bisa jauh dari Allah, karena ternyata selama melakukan kebaikan, dia menjadi tidak takut sama Allah. Kalau aku rasa aman ya, aku nggak ada aku pernah buat salah. Hari-hariku beribadah, mana mungkin aku masuk neraka? Lihatlah betapa jahatnya dia sama Allah rupanya. Dia kira dia sudah hebat. Ibu-ibu, saudara-saudara saya sekalian, saya tengok waktu dan waktunya sudah cukup. Enggak di waktu sini. Untuk saya ceramah, waktunya sudah cukup. Tapi kalau ada pertanyaan, kita akan diskusikan nanti. Ya, saya cuma akan meresume karena tidak panjang ini. Maka kalau berdoa, ya, jangan pernah fokus pada tempat atau waktunya saja. Ya, jangan fokus pada tempat. Saya pergi ke Mekah, ke Masjidil Haram, saya memperhatikan banyak sekali orang yang berebut ke arah dinding Ka'bah dan mereka berdoa di sana. Saya perhatikan ternyata bahwa tidaklah kedekatan kita kepada Allah ditandai dengan kedekatan kita kepada rumahnya.
Banyak orang itu yang begitu dekat ke dinding Ka'bah diangkatnya kopiahnya, digesek-gesekkannya ke dinding Ka'bah itu. Istri saya waktu itu saya tidak pernah bawa. Berapa hari di Mekah saya tidak pernah bawa untuk menyentuh dinding Ka'bah. Sampai pada hari terakhir tawaf wada saya bilang, memang mau kali rupanya megang Ka'bah itu. Ya. Saya sudah bilang bahwa dekatmu sama Allah tidak ditandai dengan kau pegang kiswah itu, karena kiswah itu buatan manusia. Dekatmu pada Allah adalah ketika kau membenarkan Allah itu. Ini mohon maaf saya pakai bahasa tasawuf ini. Tajalli. Dia masuk ke dalam hatimu. Dan kau biarkan dia bersamamu terus di sana. Sehingga dimanapun kau berada, kau akan merasakan ketakutan yang tinggi sama Allah. Kalau kita sudah membenarkan Allah ada dalam hati kita. Saya melihat seorang anak muda sholat di balik satu ruangan di Masjidil Haram. Saya tidak melihat Ka'bah, dia tidak melihat Ka'bah. Tapi sepanjang sholat dia menangis terseduh-seduh. Setiap sujud dia terisak-isak. Maka saya bilang, ternyata walaupun dia tidak melihat Ka'bah, dia bisa menangis. Tapi ada orang yang melihat Ka'bah tidak bisa menangis sama sekali. Maka makom kita bukan seberapa dekat kita ke sana, tapi seberapa dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang harus kita isi dalam doa kita. Tadi malam gerhana. Sunnah Nabi sudah nggak ada urusan gerhana dengan peristiwa macam-macam. Walaupun Nabi menceritakan nanti di akhir zaman akan terjadi 3 gerhana matahari total besar. Kalau matahari kan sepertinya sudah ada beberapa. Saya hakul yakin kita udah di akhir zaman ini. Kita udah hampir, dunia udah hampir kiamat ini. Tadi pagi saya pergi sholat subuh sama anak saya, pulang anak saya tanya, jadi Imam Mahdi turunnya kapan? Sepertinya di zaman kalian. Atau kalau bukan zaman kalian, saya bilang zaman anak kalian, cucu Buya. Kenapa? Karena konstelasinya sudah semakin kuat. Bahwa kalau ibu bilang, tapi Ustaz, api apa? Takut mati. Enggak pun cerita kiamat, mati juga aja kita. Terus semua tanda kecil kiamat sudah keluar. Coba cari tanda kecil yang belum ada. Indonesia ini para ruwaibudhah memimpin negeri. Orang-orang rendah moralnya menjadi selebriti di republik ini. Orang-orang kaya hebat dengan kekayaannya. Orang miskin mereka terlunta-lunta, hilang agama, hilang moral mereka. Anak-anak muda semakin tidak menjaga moralitas. Masjid, coba lihat, berbondong orang mencantiin masjid di mana saja. Kalau untuk nyantiin tidak sulit, tapi mengisinya sulit. Quran, hasil penelitian salah satu badan lembaga penelitian, ternyata orang yang berangkat haji, 8 dari 10 orang berangkat haji itu tidak bisa baca Quran. Maksud tidak bisa, bisanya cuma baca Latin saja. Baca Arab tidak bisa, tidak tahu sama sekali. Tapi berangkat. Kenapa? Karena kita semakin jauh dari agama. Negeri ini negeri yang mendewakan batu sekarang. Negeri yang mendewakan asap, api, dibakar setiap hari. Bahkan makanya saya mohon maaf, saya paling tidak suka ada masjid yang menyediakan asbak rokok. Kenapa? Karena menurut saya, mana lebih buruk makruhnya rokok sama makruhnya jengkol? Pastilah makruhnya rokok. Tapi jengkol saja, bawang saja Nabi usir kalau mulut bau bawang dari masjid. Sementara kita malah bukan merokok, tapi menyediakan asbak rokok bagi perokok. Sampai saya mohon maaf ini, kalau ada orang berangkat haji, bapak-bapak lebih sibuk bapak mikirkan bagaimana cara menyelundupkan rokok ke dalam tas koper bapak. Saya sudah bisa bilang peluang mabrur sudah tidak ada. Bagaimana mungkin Allah mau terima kita datang ke rumahnya, kita datang ke tanah haram, dan kita membenarkan yang syubhat di sana? Astagfirullah. Nah, terakhir, apa yang menyertai doa supaya doa kita mudah dikabulkan Allah? Rajinlah istighfar. Saya mau tutup cerita ini dengan cerita seorang laki-laki yang punya kebiasaan istighfar. Satu hari ada ulama besar, dan dia salah satu imam mazhab, Imam Ahmad bin Hanbal. Biasa dia, orang dulu kalau cari ilmu kan datang dari kota ke kota. Nah, satu hari dia biasa kalau dia kemalaman, dia nginap kayak di masjid kita, di Masjid Raya. Cuma anehnya, hari ini habis sholat isya, najir masjid datangi dia bilang, Pak, Bapak gak bisa nginap di masjid ini. Loh Pak, kenapa? Tadi ada keputusan rapat untuk malam ini masjid harus steril dari orang yang menginap di sini. Tidak boleh ada orang yang menginap. Pak,
Saya kan udah biasa nginap sini. Ini Najir Masjid nggak kenal, ini Imam Ahmad bin Hanbal. Karena Imam Ahmad tuh dia jaga supaya karena orang kenal betul nama dia. Zaman dulu kenal nama tapi tidak kenal orang. Tolonglah Pak, saya nggak bisa Pak. Saya memang disuruh untuk menyampaikan ke Bapak. Pak minta izinlah saya Pak. Malam ini aja. Memang malam ini pula lah yang tak boleh. Kata Najir Masjid. Terakhir dengan wajah lesu Imam Ahmad turun ke bawah. Di bawah ada orang jual roti. Kenapa Pak? Kok tadi kayaknya ada masalah? Iya. Saya biasanya kan kalau malam nginap di sini kalau saya sedang datang kemari. Tapi tadi Najir Masjid bilang malam ini tidak boleh orang nginap sini. Loh iya. Kalau Bapak orang mana? Saya orang dari desa. Oh, tidur di rumah saya aja yuk. Boleh. Dia bawa pulang. Dia kasih makan. Ini Bapak tidur sini nanti ya. Sambil setelah dia tinggal dia pun mulai mengadon rotinya, tapi mulutnya tidak putus untuk istighfar. Terus istighfar. Setelah sholat subuh Imam Ahmad bertanya kepadanya, aku tengok sepanjang aku bersamamu, kalau kau tidak sedang bicara maka mulutmu istighfar. Apalah keutamaan yang sudah kau rasakan dari istighfar itu? Apa jawaban anak laki-laki ini? Sepertinya semua doaku sudah dikabulkan Allah. Tak ada yang ku minta yang tak dikabulkan. Oh ada satu, tapi ku rasa yang satu itu pun tak apa-apa lah, karena rasanya tak mungkin itu. Apa yang satu itu? Aku minta kepada Allah agar Imam Ahmad bin Hanbal bisa menginap di rumahku. Dan aku minta sama Allah supaya aku bisa hidangkan dia makan dari tanganku. Imam Ahmad dengar itu langsung nangis gitu. Dia bengkok. Laki-laki ini tanya, kenapa rupanya denganmu? Karena dia gak kenal. Selama ini aku tidak pernah mau menceritakan kepada siapapun namaku. Tapi hari ini, pagi ini aku baru sadar kenapa tadi malam Najir Masjid mengatakan bahwa cuma malam ini saja masjid tidak boleh orang tidur di dalamnya. Rupanya inilah rahasia. Apa rupanya? Akulah Ahmad bin Hanbal yang kau minta sama Allah itu. Siapa yang minta? Bukan orang besar, orang kecil, orang biasa. Sederhana, dia minta sama Allah, mulutnya biasa istighfar. Nah kita minta sama Allah, amal kita biasa maksiat. Apa bagaimana? Allah kasih. Zikir doa, ya Tuhan hindarkanlah bala dari negeri ini. Hidup kita korupsi, makanan kita haram, perbuatan kita zalim. Bagaimana Allah mau hindarkan bala dari negeri ini? Air itu bisa sampai ke kita. Walaupun kita menangis berdoa kepada Allah, ya Tuhan, kami adalah orang yang beriman kepadamu, kami adalah orang yang dekat kepadamu, kami orang yang membesarkan asma-Mu. Ya Tuhan, hindarkan kami dari bala. Baru siap berdoa, kadang belum siap berdoa, bala datang lagi. Kenapa? Karena sebab saat kita berdoa, kita memakai pakaian yang haram, isi perut kita haram, amal kita haram, pemimpin-pemimpin kita mulai tidak mau sholat. Dan itulah yang kita elu-elukan. Bahkan bukan cuma sekedar mulai tidak mau sholat, memang tidak sholat karena dia kafir. Bagaimana Allah mau dengar doa kita di saat kita bermaksiat? Maka iringi doa itu dengan istighfar. Tobatlah dan minta ampunlah, wastaghfiru, kata nabi-nabi dalam Al-Quran, termasuk Nabi Nuh alaihissalam. Yursil Allah turunkan dari langit minas sama'i midrar, hujan. Wa yumdidukum, kemudian dibesarkan, dibanyakkan, bi amwal wa banin, harta kalian diperbanyak, anak kalian diperbanyak. Kalau tidak percaya, mulai hari ini lazimkan istighfar ala kulli hal. Ibu pergi belanja, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau ibu punya anak itu nggak ketemu ibu, tapi satu hari ibu tengok dia duduk atau melintas berjalan tanpa dia tahu ibu ada, kalimatnya begini, maafkan aku ya ma, kalau aku ada salah ya ma, maaf ya mak ya, aku ada salah. Apa kira-kira perasaan ibu dengarnya itu?
Makin benci atau makin sayang ibu sama dia? Jadi ternyata anak bandalku ini minta maaf sama aku di saat aku dengar atau tidak. Nah, Allah mendengar semua. Sementara Allah jauh lebih sayang sama kita ketimbang kita sama anak kita. Wajarlah kalau kemudian orang yang banyak istighfar itu man aksar al-istighfar, kata Nabi. Dalam hadis lain ada man lazimal istighfar. Siapa yang melazimkan, siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja. Allah jadikan setiap kesulitan yang ada jalan keluar. Wa min kulli ham faraja. Dari setiap kesedihannya ada rasa senang. Wa razaqahum min haitsu la yahtasib. Allah kasih dia rezeki dari jalan yang dia tidak pernah menduga. Anak tadi maafkan ya mak, aku mohon maaf kali mak, jangan sampai mak tidak memaafkan. Begitu sampai meja makan kita udah sediakan minuman kesayangan dia. Nih nak, kau minum ini. Padahal dia tidak minta. Masa apa mak hari ini? Mak masak kesayangan, kesukaan, padahal dia tidak minta. Ketika dia mau keluar rumah, sudah ada uang jajanmu? Belum. Nah, ini mak kasih, ini uang jajanmu. Padahal dia tidak minta. Itu yang dimaksud wa razaqahum min haitsu la yahtasib. Allah kasih dari jalan yang dia tidak pernah menduga. Saya kira sudah ya ibu ya? Belum lagi? Saya kira sudah. Saya sudah ceramah 1 jam. Insya Allah Allah memberi berkah sama kita. Satu hari lagi kita bisa ketemu, dan kalau tidak ketemu Allah jumpakan kita di surga satu hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.